Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Jaki Penuh Hikmah. Hari ini Bang Jaki bersama Gus Rajib di pesantren Atawazun Kalijati Subang. Kita akan memberikan pelatihan, semoga murid-murid jadi semangat belajar dan sukses. Apa dan bagaimana kita lihat kelanjutannya. Kita meluncur. Nah, ini bersama Gus Rajib. Ini kegiatan setahun sekali untuk murid-murid yang akan menjadi alumni. Assalamualaikum, Ki. Sehat? Alhamdulillah. Jadi ruangannya nggak di musola lagi ya? Di aula yang besar ya. Alhamdulillah. Biar lebih luas. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini situ Kalijati. Punten. Aduh. Ini futsal luar biasa nih, luas sekali. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang ada di lokasi Kalijati Subang, boleh murid-muridnya untuk daftar di sini. Ya, ini luas ya. Rekomendasi dari saya, ini luar biasa pesantrennya. Pimpinan Kiai Haji Dr. Musfik Amrullah. Nah, kita udah di lokasi. Sebentar lagi sampai. Alhamdulillah. Nah, ini murid-muridnya nih, luar biasa. Kita udah sampai. Wah, pada bagaimana? Lanjut. Yang kami hormati Kepala Direktur HRD Al-Ustaz Haji Tata Tajuddin SPDI. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA At-Tawazun Al-Ustaz Teddy Sumardi MSD. Yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren At-Tawazun Al-Ustaz Jainul Arifin telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Muhammad. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sudah. والآخرة
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil azim. As-santuqu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan. Wadafa'tu anhu su'a bi alfin la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan ketua NGI Pondok Pesantren At-Tawazun. Jangan ambil lebih. Satu warna apa aja, yang penting satu pegang atasnya. Ya, nggak ada hubungan apa. Terus mengabdi, kuliah dan berdakwah di Islam wal Muslimin. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul atas apa? Iradah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iradah Allah kita hanya bisa merugi kan? Merugi. Kalau kita nggak memaksimalisasikan di diri kita dikasih Allah, misalkan 1 sampai 100, kita punya kekuatan 100, tapi kita gunain hanya 40, 30 atau 50 setengah, rugi nggak? Kalian nyampe nggak? Kalian nih ada pengumuman nanti hari Senin jam 9 dan 10 kumpul. Ada niat nggak? Kalau nggak ada niat sampai di sini nggak? Ada, saya juga lihat disampaikan oleh Ustaz Fadli, kemudian Gus Ragil, Umi saya Ustaz datang sampai jam 9. Saya setelah subuh pada subuh jam 5.30 udah jalan sampai di sini udah jam 8. Alhamdulillah istirahat dan kesini. Itu kan kata Pak Ustaz Adi Tata tadi, belajar itu minal mahdi ila dari kita dibedong sampai dibedong lagi, tahu dibedong kaki kita diikat kaki sampai diikat, nanti terakhir diikat lagi kalau dikasih bocor apa sampai penting. Kalau besok meninggal dia bilang saya minta diberikan kesehatan supaya saya bisa belajar lagi. Jadi dia mau semua belajar padahal besok udah meninggal. Jadi untuk ilmu itu luar biasa sampai mati. Jadi belajar mati-matian, kalau boleh sampai mati. Artinya apa? Kita bisa milihlah karena dalam keadaan belajar. Ini pentingnya belajar. Makanya rugi kalau hari ini kalian main-main, celengak-celinguk, pelangak-pelongok, nggak dapat apa-apa. Rugi nggak? Emang boleh sukses kemudian bengong aja. Rugi nggak? Rugi. Namanya fabine mati rabbika. Bahasa kita tahadus binikmah. Pernah dengar ya? Nah, saya mau tahadus binikmah. Dulu saya di Brunei Darussalam mengajar primary school dari tahun 2000 sampai 2012
mengajar anak SD di sana, internasional school. Nah, saya mau berbagi kenapa boleh, kenapa bisa. Padahal saya dulu anak pesantren. Saya lulusan Darul Rahman, ya, Darul Rahman sama Kiai Abi Musbik sama Darul Rahman. Cuma beliau udah guru, saya murid, ya, saya murid. Bisa nanti poin kenal ya. Nah, itu udah Ustaz Jazi, ya, itu satu angkatan sama saya. Baik, belajar itu awalnya harus ikutin guru. Samina wa atok. Kamu capek-capek apa-apa tapi gak ngikutin guru, gak berkhidmat, gak jadi. Kalau murojaah diulang-ulang biar ilmunya bisa. Kalau nggak diulang-ulang susah. Yang jadi imam nih, ya jangan terbalik-balik. Kuliah kafirun bisa pergi nggak bisa balik tuh. La abudu ma ta'bud wala antum balik-balik. Wala antum wala ana jadinya. Nggak balik-balik tuh, nggak bisa pulang. Nah, gimana ceritanya kita bisa pergi bisa pulang? Artinya nyampe. Biasanya imam itu udah biasanya ya surat yang baru dia hafal itu yakin banget. Bismillah, pas tengah-tengah balik, nggak tahu balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim, gampang deh, cool tuh ujung-ujungnya. Ada orang Bismillahirrahmanirrahim wal as, dia nggak yakin wal as terusannya apa, padahal gampang kan. Tapi karena dia nggak yakin balik lagi. Padahal Bismillahirrahmanirrahim wal as berapa detik nggak hafal, balik lagi Bismillahirrahmanirrahim kul lagi. Ikutin aja samina wa atok. Jangan kebantah, males nih guru mau ngambil aja sendiri ngapa? Lah, gurunya digituin, gimana mau berkah? Jadi sahabatul ilmi bil muzakarah. Ya, tetapnya ilmu, hafalnya ilmu diulang-ulang, diingat-ingat. Wa barakatuhu berkahnya bil hikmah dengan hikmah. Terakhir, wa naf'uhu dan manfaatnya biridho ma'asih. Biar kita manfaat ilmunya harus kita apa ya? Biridho ma'asih, cari keridoannya, jangan bikin marah. Kertas yang saya kasih, pegang, tangannya di sini, ke atas ini. 1, 2, 3, kertasnya pegang ke atas. Oke, semua pegang. Sekarang yang warnanya ada, yang ada warnanya dikali 2. Ya, ikut aja kan? Kertas. Itu kadang-kadang ada yang berubah dalam hati, bahaya. Betul nggak? Jadi ikutin aja. Ikutin aja dulu. Ada bisa itu, mungkin bisa itu. Udah, enggak saya biasa begini kalau saya cerita kalau ada yang ngomong saya diam, hormatin orang yang ngomong kita dengerin. Nah kalau saya ngomong abang dengerin, paham sampai sini. Saya nggak marah ke agama, nggak marahnya cuma gigi lama. Udah dibagi 2, yang warna dilipat ke dalam, dan sebegini. Sekarang dilipat lagi 2 sampai menjadi segi 4, atau kayak ketupatnya gini. Udah belum nih? Mana? Nah sekarang udah sampai begini, sampai sini, udah sampai sini. Jangan turunin, kalau turunin bahaya. Karena aku udah tahu nih Ustaz mau gini, dia dituduhin, akhirnya tersesat dia. Ikutin nanti dulu, ini namanya saya ajarin sambil Ramadan nanti. Ikut udah ya, sampai sini udah. Nah sekarang yang 4 ini di atas, yang ada 1, 2, 3, 4 di atas. Yang terbalik ya, ini nggak ada ini. Nih, yang mencintai ini 1, 2, 3, 4 di atas. Ada yang sampai sini? Oh, Ustaz aja kata aja. Walaupun guru kita belajar juga. Ini contoh yang terbaik nih. Misalkan kita ngajarin kita belajar, nggak perlu apa nih, nggak peduli umur, belajar terus belajar. Udah sampai sini? Oke, yang jadi segitiga. Udah sampai di sini? Nah, jangan dulu-duluin. Dulu-duluin nih bocah. Ini lihat nih. Nah, udah nih, udah ya. Udah sampai di sini, kita buka nih. Ada goanya nih, kita buka nih di bawah nih. Jangan sampai lama. Udah seperti ini, kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Kita lebarin lagi. Kita jadi segi 4 kita lipat lagi. Udah sampai sini. Jangan lama nih, di belakang nih. Gak ada kertasnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Jadi apa nih? Jadi apa? Ini
sih, dengerin. Ya. Kenapa dibolongin ini perahu Nabi Khidir? Kamu nanti tahu dah, jangan banyak tanya. Kan begitu kisahnya. Ya jangan banyak tanya, nanti tahu sendiri. Pas dibolongin kan kita malah depan. Pas udah sampai, ada anak kecil. Gak ngapa-ngapa anak kecil diborong leher tuh. Mati gak tuh? Lah kita kan pasti nanya. Lo kenapa dibocah? Gak ngapa-ngapa dibunuh? Nanya lagi. Yang terakhir masuk ke sebuah kampung, udah capek-capek mau minum, malah kita Nabi yang futurolog, Nabi yang punya mengetahui keilmuan masa depan. Oh kalau kita punya ilmu kayak Nabi Khidir, oh cakep. Jangan nanti bahaya. Bener bahaya. Kalau kita kan cuma kira-kira doang, tapi Nabi Khidir tahu. Jangan di sana bahaya. Ini anak kalau kagak dibunuh, dia nanti akan bunuh orang tuanya. Ini perahu kalau nggak dilompat. Makanya belajar jangan milih-milih. Ustadz bertahun jangan. Ustadz muda, Ustadz tua, dengerin. Ada ilmu yang belum kita ketahui. Makanya kita jadi orang jangan sotoy. Apa sotoy? Tahu. Sotoy apa yang paling enak? Sotoy mie ayam. Sotoy babat. Gitu ya. Udah sampai di sini ya. Baik, sekarang kita lanjut. Ini pelatihan kita nih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahnu muslimun. Allahu akbar. Nahnu muslimun. Jadi alhamdulillah. Nahnu muslimun. Allahu akbar. Tangannya gitu ya. Alhamdulillah. Nahnu muslimun. Allahu akbar. Kaifa halukum? Ini jawab. Apa kabar semua? Jawab. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahnu muslimun. Allahu akbar. Nahnu muslimun. Terus yang putra harus kuat. Alhamdulillah. Nahnu muslimun. Allahu akbar. Yang bilang Korea ke depan. Tepuk gembira. Pokoknya dua kali aja. Pokok boleh. Tepuk gembira. Tepuk semangat. Yes, dia tarik ke belakang. Yes. Tepuk semangat. Tepuk gembira. Tepuk semangat. Satu lagi. Wow-nya tangannya dua. Wah, keren. Wah, keren. Ulang. Tepuk takjub. Wah. Wow-nya di. Wah, keren. Ya, jangan begini. Ulang. Tepuk semangat. Tepuk gembira. Balik tuh. Tepuk gembira, boleh. Tepuk gembira. Tepuk semangat. Tepuk takjub. Wah. Guru Abi juga. Ini kita harus dekat sama guru. Kamu gimana ceritanya? Nama kamu itu dikenal sama kiainya, sama gurunya. Jangan sama kiainya. Ada sih itu yang viral, jangan. Makanya kita dikenal sama guru kita karena kedisiplinan kita, karena prestasi kita. Jadi anak santri, tapi kita gaulnya di luar negeri gitu. Kita nggak lokal. Memang kita belajarnya lokal, tapi kita internasional. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa terbelakang bahwa Daul Rahman itu luar biasa. Atawajun apalagi. Jadi santri itu luar biasa. Pokoknya santri tiada duanya. Santri tiada duanya. Santri memang di depan. Itu dong. Jangan cuma motor doang. Iklannya. Kita juga mengiklankan anak santri. Kita selalu di depan. Ya. Coba anak SMA, mohon maaf ya, bukan mengecilkan anak di luar santri ya. Ini biasa ngomong. Bahkan anak santri dikasih mic aja bisa. Karena nggak biasa. Kalian bisa. Ya. Alhamdulillah. Terus ini aktif di waktu dari sekolah Daul Rahman 899 itu. Nah saya mengajar di Pulau Bangka di New Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Mengajar di Darussalam, Sumatera di Sumatera Barat. Aktif di Miska, remaja siap kuliah, ya biar hebat ya. Terus karena udah punya tahu duitnya, ya. Wajib belajar Melayu.
Karena kalau dia mau lulus harus bahasa Melayu. Saya ngajarin loh. Anak Filipina, anak Bangladesh yang dari luar-luar kita ajarin. Alhamdulillah. Apa? Dia enggan. Nggak samina wa ta'na sama Allah. Disuruh nyembah Nabi Adam untuk bukannya nyembah untuk kayak Allah, nyembah kayak kita nih. Kepala cuma begini doang, hormat. Dia kagak mau. Akhirnya terkeluar. Padahal setan iblis itu ahli ibadah. Nah kita ahli ibadah bukan kemudian sombong. Apa yang mau disombongin? Maka nggak boleh sombong. Orang sombong pernah nonton film azab nggak di Indonesia? Macam-macam judulnya. Ntar kalau orang sombong ada judulnya tuh yang baru. Orang sombong mati gosok. Ada yang gitu. Yang kurung batangnya pada yang lompat, yang kuburannya banyak airnya, banyak kan? Nah itu makanya kita nggak boleh sombong. Harus baik-baik sama orang. Ya. Terus, ini waktu di Kerawang tahun 2013 saya udah bagi pelatihan di Yayasan Rumah Santri di Irema Ariduan. Jadi kita berbagi. Terima kasih itu bukan kita dapat rezeki kemudian kita kasih. Ilmu juga begitu. Ilmu ini milik Allah. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya siapa? Allah. Ada anak santri bilang, Ustaz benar al ilmu nurun, tapi bayaran naik. Bayaran al ilmu nurun, bayaran naik. Ya naik juga untuk ilmu kita ya. Terus ini di Darul Rahman waktu di Senopati tahun 2013. Waktu itu umur berapa kamu? 2013. Udah SD kan? Nah ini saya udah bagi motivasi nih di murid-murid kelas 6. Kemudian alumni yang keberapa? 35. Alumni 35 nih. Sekarang udah Darul Rahman tuh alumni 45. Jadi 10 tahun yang lalu ini. Tanggal 30 Agustus 2013. Kemudian nggak cuma murid, kita bagi-bagi juga motivasi sama guru-guru. Ini guru-guru Al-Falah, ini kerjasama sama Australian Aid, ya, International and Communication Technology di Jagakarsa. Kemudian di guru-guru PAUD, ya, guru-guru yang ngajar Iqra PAUD. Ini baru PAUD, belum BUUD. Ya kalau PAUD kan bapak-bapak ya, BUUD ibu-ibu gitu, bukan? Kamu tahu gak buaya secara jenis kelamin itu buaya perempuan. Kalau laki pak ayah. Baru tahu ya? Nah, aku biar tahu dapat ilmu itu. Nah, mau murid-murid nih. Murid-murid Al-Barkah Tangerang. Siapa yang dari Tangerang nih? Ini si ini. Kamu ya? Tangerang. Tangerangnya mana? Cipondo. Hah? Ciledug. Oh, kompor Ciledug. Ini dia Kowim, Jazi. Alhamdulillah. Ini nih. Dia kepala sekolah. Kepala sekolah di mana? Nih, SMK Alhamdulillah, Ojak. Saya bagi motivasi di murid beliau. Beliau kepala sekolah, ya. Terus ini kawan saya ini. Kemudian bagi training di Cisauk Tangerang tahun 2022. Terus di Raudatul Mutakin Pondok Gede Bekasi. Kemudian bersama Abi Kiai Musbik Abdullah. Ini waktu di Brunei tahun 2018 tuh. Ini saya bisa ceritain sedikit ya. Jadi waktu saya di Brunei mengajar 2000 sampai 2012. 12 tahun. Terus 2013 saya resign. Pak Kiai Sutron bilang kamu ngajar lagi. Pas ngajar Kiai Musbik tadi itu cari penceramah siapa yang bagus. Saya ingat Kiai Musbik. Saya bilang Kiai Musbik, saya baru dapat telepon nih dari kedutaan Brunei. Antum bisa gak ke Brunei? Kita bercanda. Ini bahasa kita karena beliau ya saya anggap selain guru kakak juga kakak kelas ya. Saya waktu itu murid, beliau udah guru. Tapi persahabatannya seperti adik sama kakak gitu. Sama adik sama abang. Kiai ke Brunei, ente bercanda Jack? Enggak bercanda Kiai, masa saya bercanda sama Kiai? Kualat saya kalau bercanda. Ini dari duta langsung. Oke kalau gitu datang ke Kuningan. Maaf ya. Ya ntar nggak apa-apa diedit. Potong. Kemarin 2023 ya. Pak kalau ingat ya. Abi Kiai Musbik berangkat lagi 2023. Saya bawa lagi tuh. Alhamdulillah. Nah ini masjidnya nih kubah emas nih. Ini emas beneran. Kalau di sini kan kubah emas kuning doang kan. Ini beneran nih emas nih. Brunei udah kali-kali. Istana nih ini sama
penuh nih. Padahal masih ada satu lagi kemudian, kalau penuh nanti baju saya gimana, baru apa kamu enggak. Kamu mikirnya, oke kumahanya. Jadi nanti gimana ya kalau saya naik, baju saya kotor, oke kumaha. Terus lagi, penuh lagi. Akhirnya waktu jam 8 udah habis. Sampai di sana terlambat. Bos bilang kamu disuruh jam 7, jam 8 karena datang jam 9. Gimana kamu mau kerja? Kamu udah nggak menghargai waktu. Saya nggak terima kamu. Rugi nggak? Tapi kalau itu kan tadi kayak kumaha. Nanti gimana ya? Udah bismillah kumaha kewane. Bagaimana nanti aja. Yang penting ada 1-0 duduk. Kamu jangan mikirin baju kamu lecek apa nanti. Gimana nanti? Kalaupun bis penuh, kamu berdiri. Suatu saat di tempat lain ada tuh yang turun 1-2. Kamu bisa dapat duduk kan? Kalau mikirin nanti kosong-kosong, siapa yang mau? Kalau mau nunggu kosong di terminal sekalian. Kamu kan di tengah-tengah, nggak mungkin ada yang kosong. Naik aja dulu. Kesempatan juga begitu. Bismillah, kamu kesempatan ikutin aja dulu. Ada kesempatan di Tafid ikutin. Ada ikutin. Ada kuliah di Maroko, di Dubai, di mana aja nih? Di mana lagi yang di anak-anak sini yang kuliahnya? Di Mesir, di Madinah, di Yaman, silahkan. Di mana aja, jangan mikir. Nanti gimana ya jauh nanti, jangan kayak kumahanya, kayak udah kumahan wae ada Allah, betul nggak? Bagaimana nanti aja, jangan mikir. Nanti gimana makannya, nanti gimana tidurnya? Lah tidur merem, benar nggak? Gimana mikir tidur? Anak santri mah di mana aja tidur, pelor, nempel, paham sampai di sini? Jadi kita ikhtiar, kemudian berdoa, banyakin doa sholawat Fatih, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima wal khatim lima nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarih. Baca banyak doa. Terus yang ketiga tawaf. Nah, yang keempat ini baru ya, udah tulis sudah. Yang keempat, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabar. Man sabara asabru yu'inu ala kulli amal. Ustaz iya sabar, tapi kan sabar bisa bikin kesel. Emang sabar bikin kesel. Tapi semua akan indah pada waktunya. Anjay. Semua indah pada waktunya, enak tuh. Ntar kamu pas udah keluar nih, kamu nangis bahagia. Kamu tanggal 1 ziarah. Terus akad keluarganya kapan? 26 Mei ini. Iya. Ya, mana tuh? Jadi sabar, bersyukur. Ya jangan cuma apa doang lain sakantum, tapi bersyukur. Kamu tinggal 3 tahun lagi. Kamu 3 tahun bersyukur juga. Itu balik. Kelas 9 ini. Bersyukur. Artinya kamu udah sampai 6 tahun. Yang kelas 9 bersyukur juga. Adik kamu baru daftar. Betul nggak? Alhamdulillah kamu udah setengah jalan. Tinggal 3 tahun lagi sabar. Kemudian yang terakhir ikhlas. Ya, ucapan tindakannya kebiasaannya akan jadi sebuah karakter. Udah dicatat nih. Ikhtiar kedua, tawakal ketiga, berdoa dulu tadi, ikhtiar, berdoa, baru kemudian sabar, berdoa tetap tuh 3B. Singkatannya bertakwa, birrul walidain, berdoa. Ada anak dia pinter, tapi sama bapak ibunya ngelawan. Pinternya pinter keblinger. Di masyarakat dia nggak diterima di masyarakat. Masyarakat nggak akan terima dia. Bahaya nih. Makanya lebih baik misalkan kalau boleh dipilih, pinter sih nggak pinter, tapi dia hormat sama guru, orang tua, cakep. Syukur-syukur udah pinter, hormat sama guru, sama orang tua, cakep. Paham nih sama? Sampai di sini paham ya? Jadi yang ibu kamu ikutin aja deh. Sami'na wa atau bawa kemana, pokoknya tidur di bawah semua. Bisa nggak begitu? Selama 9 tahun selama 9 tahun bisa. 9 tahun lah. 9 bulan ya Allah. Jangan ada 9 bulan, sebulan aja. Jangan 9 bulan, seminggu aja. Atau jangan seminggu, 1 hari dan 24 jam. Kita udah nggak betah nih. Batu bata di tas kita, tas ransel dibawain ke depan.
tiga batu bata, berat nggak 3 batu bata? Lumayan lah. Atau batu apa itu yang buat blok sekarang tuh apa namanya? Bukan apa namanya? Bukan kamu apa namanya? Build up bukan? Satu kali. Ya pokoknya itu dah berat itu. Jadi birrul walidain, hormat. Kemudian ingat, orang sukses tidak santai dan orang santai tidak sukses. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak santai dan orang santai tidak sukses. Ini kamu santai nggak sekarang? Kan orang santai mah makan, merokok, ngudut, kopi, ngeteh, santai itu. Ya? Bener nggak? Ini nggak santai kamu. Uap. Tuh, nggak santai itu dengerin. Jadi ingat, orang sukses tidak. Jadi kalau mau sukses kuncinya kamu semangat. Ya kalau istilah anak sekarang, menyala abangku, menyala kakakku. Kalau boleh kebakaran sekalian. Ya, I burn yourself. Bakar sekalian pakai bensin. Kalau memang belum menyala. Istilahnya semangat. Paham ya? Lanjut. Habis nih. Baik. Nah, ini motivasi. Orang sukses banyak cara, orang gagal banyak alasan. Kamu apa? Saya nggak niat sama kamu. Lah, kok punya anak? Harus punya niat. Niat untuk membangun rumah tangga. Kalau nggak niat gimana anaknya? Ya, dari anak apa itu? Ya harus niat. Nah, selain niat, benar ini. Selain niat, belajar itu harus tersenyum. Joko, dengerin Joko. Joko dengerin. Belajar itu harus tersenyum. Nah, dia nengok lagi. Dia nengok lagi. Ini siapa namanya ini? Wahid. Wahid Pakot. Anak pertama. Namanya Wahid. Jadi belajar harus tersenyum. Coba senyumnya kayak gini coba. Wahid. Coba. Kamu coba. 1, 2, 3 ya. Lihat. Tersenyumnya kayak gini. Tersenyum. Jadi belajar semangat dan tersenyum. Lanjut. Manfaat senyum apa sih Ustaz? Lihat. Manfaat senyum pertama, tubuh jadi sehat. Orang kalau senyum sehat. Ini siapa nih yang ganteng nih? Hah? Ibrahim. James. James. Dari mana nih? Eropa. Rusia. New Zealand. James. You can speak English? Yeah, you can speak English. Yes, English. James. Where do you come from? Pabuaran. Near from Jonggol? Oh, very far. Yeah. James ada cerawat karena nggak mau tersenyum. Coba kalau tersenyum kamu. Asal wudhu, bekas wudhu itu jadi kinclong. Jadi apa tuh? Orang anak sekarang apa tuh? Glowing. Ini si James tuh lihat tuh, cakep sih. Si James ini paling dekat. Kan pada kelihatan kan tuh? Ini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan bahaya nih. Kelihatan nggak semua nih? Tuh kelihatan semua kan? Yang laki juga tuh kelihatan kan semua kan? Walaupun hitam tapi hitamnya hitam metalik. Kalau mobil kan mobil Alphard, mobil Mercy, walaupun catnya hitam tapi hitamnya glitter gitu, glowing, kilap. Kulit-kulit Indonesia disukai sama bule-bule Eropa loh, karena eksotik. Coklatnya juga coklat apa itu? Coklat basah. Bener, orang putih itu yang berjemur tuh di pantai, mau badannya jadi hitam kayak kita. Kita orang hitam udah coklat maunya putih, kebalik memang. Harusnya bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Ini kulit-kulit kita nih sawo mateng, cakep. Asal jangan sawo busuk. Lanjut. Manfaat tersenyum mendatangkan banyak rezeki. Nih, kenapa itu banyak rezeki? Contoh. Mufti yang ini Ahwat sama Ikhwan. Ini di rumah kamu ada warung, bapaknya punya toko. Kamu ngelayaninnya senyum.
Ya, ada yang bisa dibantu kakak, mau beli apa, senyum, orang pasti mau beli. Yang nggak mau beli jadi beli. Tapi kalau kita jutek, judes, mau beli apa? Nggak ada, di tempat lain. Ya Allah, baru kita datang aja udah cemberut, gimana kita mau beli? Tapi kalau senyum, apa yang bisa dibantu kakak, bapak mau perlu apa? Apa kopi, apa susu? Wah, kalau susu jangan deh. Kopi teh aja yang dijual, ya susu jangan. Manfaat senyum, susu kaleng maksud saya. Susu kaleng kan mahal, ya jualnya murah-murah aja. Manfaat senyum, tubuh jadi sehat, terhindar penyakit, awet muda, banyak rezeki. Apalagi manfaatnya senyum? Lihat, tersenyum 5 menit sama dengan olahraga 2 jam. Kamu main futsal, saat apa-apa tersenyum, ada temennya mulai kapan tuh bocah ya? Ya jangan, tersenyum harus ada alasan dan ada temennya. Manfaat senyum menghidupkan sel-sel yang mati. Ya kayak jerawat tadi, jerawat itu kan kalau dibuka apa itu? Iya, darah. Jerawat kalau dibuka di kope apa tuh? Kan suka begini tuh, lama ya. Yang putih-putih digini-gini dibuka itu bahaya loh. Nanti bisa jadi bisul. Itu menurut dokter yang nggak perlu dipercaya, ya. Ya menurut para ahli yang nggak perlu didengerin, itu katanya jerawat itu karena kebanyakan makan kacang. Pernah dengar nggak? Orang makan kacang bisa jadi jerawat. Kalau gitu makan jerawat aja ntar keluar kacang. Oh, kinclong semua ya. Jangan pakai obat-obatan, pakai krim malam, krim siang, krim sore, janganlah pakai krim-kriman. Mendingan minum es krim enak, ya. Lanjut, jadi manfaat senyum ada 6 tadi ya. Sehat, jauh penyakit, awet muda, banyak rezeki, olahraga 2 jam, dan sel-selnya itu menghidupkan sel-sel yang mati. Jadi bagus sih, ya bagus. Lanjut, manfaat senyum. Belajar itu selain fokus harus senyum. Akibat manyun mudah terserang penyakit dan cepat mati. Manyun. Kalau mau ya. Onyong. Nyong. Si Nyong ya, Nyong. Nyong. Dengar. Nyong. Ente kalau mau awet muda nggak cepat mati senyum. Kalau nggak senyum tuh udah awet. Penyakit TBC, jantungan, stroke. Stroke itu dengerin ya, penyakit stroke tau gak? Itu karena asupan darahnya berkurang ke otak. Jadi tersumbat stroke. Gak bisa jalan, tangan pernah lihat gak orang stroke tangannya begini? Mulutnya menyon. Bisa ngomong. Nah, Ufubi, jangan sampai kena penyakit stroke. Itu baru stroke, belum 2 truk, 3 truk. Paham ya? Nah, usubillah jangan sampai kena stroke aja udah bahaya, apalagi 2 truk. Dah, dengerin. Tuh, orang kalau senyum cakep, anak kecil cakep, anak dewasa cakep, bikin kartun aja cakep tuh di gambar. Bila tersenyum. Nah, kalau laki-laki gimana ya? Ganteng bila tersenyum. Walaupun nggak ada gini, ganteng gitu. Abang sampai merah katanya. Merahnya kayak merah delima. Ya, laki kan kayak delima, kamu kayak keenam. Ya, delima. Dah. Baru, ngapain jadi tadi nih? Tadi Aceh. Sekarang baru. Dia apa lagi belajar itu terima kata. Kata misalnya apalin Waqiah, siap apa? Mau pulpen atau kertas? Bawa semua. Pulpen ada tulis di bawah. Dia harus percaya diri, harus percaya diri. Jangan sampingnya jaga kesehatan. Sekarang yang lagi rame demam berdarah.
Haus atau enggak? Belajar nggak? Khairul umuri setiap sebaik-baiknya perkara ausatulah yang tengah-tengah. Makanya kenapa donat dinamai donat karena tengahnya bolong. Yang tengah, tengah. Yang tengah, kamu apa yang kamu pikirkan? Kalau mikirin sulit, itu sulit. Mikirin gampang. Insya Allah gampang mudah. Asal mau. Yang kedua, suka. Suka. Ya. Ojek, dia bisa. Gak mungkin dia bisa naik motor kalau nggak pernah naik sepeda. Betul nggak? Dicoba insya Allah jangan pernah bilang 3T. Sulit, suka, susah. 3T-nya apa nih? Tidak bisa. Kemudian apa lagi? Tidak mungkin. Apa lagi? Tidak mampu. Jangan 3S, 3T itu dihilangkan dari otak kita. Tapi katakan apa? Katakan oke. Katakan yeah. Katakan bisa. Katakan siap. Katakan insya Allah. Insya Allah. Apalagi ya insya Allah. Nanti insya Allah dia apa? Walaupun ada kalau istilah kebiasaan Arab insya Allah dia jumroh. Insya Allah tapi dia nggak ngerjain. Insya Allah dalam artinya kita mau. Kenapa dokter sudah insya Allah? Insya Allah bisa. Tapi dia maksudnya memang agak mau bahaya. Jadi insya Allah sih gimana yes, gimana ya. Jangan merasa insya Allah. Aku bilang insya Allah. Tapi memang dia insya Allah. Jangan ya. Katakan oke yes bisa siap insya Allah. Apa? Katakan apa? Oh, Sidorai. Aku masih punya semangat untuk meraih cita-citaku. Ada orang Cina namanya Yang. Dia nggak punya kaki. Kakinya buntu karena kecelakaan. Dia pakai bola basket. Rabbi aidi ala rabbi umat. Surat apa itu? Berapa kali disebut? 30? 30 kan? Nah, itulah. Itu Allah bilang nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Bohong kalau kita malas menikah, bohong itu. Makanya kita harus semangat. Ayo, ketika kakimu sudah tidak ada tapi aku masih punya tangan tuh, masih bersyukur punya tangan. Ini buat sendokan semen di tangan. Sekarang kita masih ada. Ayo nikmat mana lagi yang kita berdustakan sama. Yang main, saya memang suka bercanda, suka bikin kalian ketawa, tapi kadang-kadang sekarang bikin kita. Mau bilang apa lagi kita? Mau alasan apa lagi kita malas? Makanya saya mau pilih, mau anak sakit bisa. Sekarang di dunia internasional bisa kita, mau internasional. Bisa saya kasih contohnya. Kita berikan kasih contoh, ada contohnya. Bismillah, bisa. Lanjut. Kemudian selain kita belajar fokus, konsentrasi, patuh sama ibu bapak kita. Ya, sering didapat ya Rasulullah alaihi itu bilang banyak murid lupa cara menghormati guru setelah dia tidak belajar. Kalian yang kelas 12 udah tamat, ketemu gurunya cuek, bahaya. Ketemu gurunya sama guru ustaz, sama guru saja, kayak dulu. Meletakkan ilmu dengan dimulai secara usaha tadi yang saya bilang nih. Sahabat ilmu kata bahwa waktu bukannya unit mawadah itu unit informasi. Terus lanjut. Sukses selalu untuk kita. Terima kasih. Ini yang saya sampaikan. Nanti kita mau yang itu lagu Bayu ikan dalam ember. Dia ikan dalam ember ya? Oh kolam. Nanti udah. Apa tuh ya? Putih siapa namanya? Sebutkan nama. Pertanyaannya apa ya? Nanya kelas berapa? Pertanyaannya apa ya? Silakan. Nanya. Oke, saya mau bertanya. Nama saya Wahid. Nama bapaknya. Nama saya Pak Roja. Oke, kan kalau pengen sukses itu jangan malas. Itu gimana cara ngilangin rasa malasnya? Nah,
yang ditanya ngilangin malas gitu. Jadi begini, di dalam diri kita tuh ada mental block ya. Kalau kita belajar psikolog ya, ada mental block. Kita begini misalkan, mau belajar tapi pas mau belajar udah bawa buku, udah ngambil buku, udah mau duduk di satu tempat yang kita mau belajar, itu kadang-kadang ngeliat temen tuh, dia enak ya kayaknya makan, enak di malas, ngapain gue belajar, udah naruh lagi, jadi males tuh, males banget. Jadi mental blocknya maksud gini, saya harus rajin, jadi banyak berdialog dengan diri sendiri, banyak berdialog dengan sendiri. Kalau saya malas, kemudian nggak punya ilmu, nanti saya jadi nggak punya ilmu, saya nggak punya kemampuan, saya nanti di masyarakat nggak dianggap orang nggak punya manfaat, saya rugi, saya nggak menjadi rugi. Jadi di otak kita selalu yang positif, saya harus kalahkan kemalasan ini. Terus kamu dipikir, pokoknya kalau saya rajin nanti saya jadi orang hebat, saya punya banyak duit, istri saya senang, orang tua saya senang. Jadi membahagiakannya itu panjang gitu. Kalau malas jadi rugi. Mohon maaf ya, hidup itu sekali, hiduplah yang berarti. Hidup itu cuma ada nggak orang meninggal bangun lagi? Di dalam Al-Quran banyak nih istilah-istilah orang rugi ya. Ketika dia udah meninggal, kemudian dia bilang, ya laitani, ada bahkan ya laitani kuntu turaba. Kalau saya begini saya jadi debu aja deh. Ada lagi, ya Allah hidupkanlah aku. Ya fa'asodak, ya Allah nanti saya kalau dihidupin lagi saya mau sedekah, karena ketika dia hidup nggak mau sedekah. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu harus kita mulai, harus kita paksa. Jadi kalau orang bercanda ini kan usah-usah gitu, Allahumma paksain. Jadi kalau malas-malas sampai doanya, Allahumma paksain. Jadi paksain aja. Pertama maksa dulu, kayak puasa dulu. Ingat gak ibu kamu, bapak kamu? Nah, kamu puasa ya. Gak kuat mah, gak kuat Umi. Udah setengah hari dulu, setengah hari jam 12 makan. Kan udah makan, ayo puasa lagi sampai beduk maghrib. Terus setengah hari. Nanti udah kelas 2, kelas 3 mulai tuh, udah kuat, lama-lama kuat gak? Harus dipaksa memang. Jadi malas itu harus dienyahkan. Ya, kalau ada istilah sekarang tuh menyala abangku tuh bener itu, menyala, ayo semangat gitu, jangan malas. Apa coba yang bikin? Nanti rugi sendiri, Wahid, kalau kita nggak punya apa-apa. Kalau kamu hebat, udah ganteng orangnya, punya ilmu, banyak duit, cewek mana kamu tinggal tunjuk doang tuh. Kalau dia cewek, udah tunjuk doang. Bener nggak? Sekarang kalau kita nggak punya apa-apa, mohon maaf, terus siapa yang mau deketin kita? Kita nggak punya duit, nggak punya, ya rugi nggak? Rugi. Wal asri innal insana lafi, demi masa sesungguhnya kita nih rugi, ilal ladina kecuali orang-orang yang beriman, wa bil sholihat, dan berbuat kebaikan. Iman itu ya bagiannya ada ilmu di situ. Gimana kita beriman kalau kita nggak ilmu? Ada ilmunya. Yakin. Gimana kita kalau nggak yakin kalau kita nggak ada ilmunya? Harus ada ilmunya dulu baru jadi yakin. Yakin kita. Ya, bismillah ya, kamu nih orang-orang soleh, orang-orang hebat, orang-orang pinter, maka kamu jangan jadi orang malas. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya, kita semua terhindar dari malas. Kan ada doanya tuh apa? Allahumma ini al-azzi wal kasal, itu ada kan? Ada itu, dijauhin dari minal bukli wal minal bukal, dari fakiran, dari pikiran pelit. Ya, baik, siapa lagi? Silakan, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Silakan. Ayo nanya. Nanya silakan, nggak bayar gratis. Nanya. Semangat lagi. Kemudian terakhir 4. Sabar 5. Syukur 7. 6. Ikhlas. Jadi gini nih, ada cara berpikir kita, mindset kita. Jadi kalau di otak kita semangat, itu bawaan kita jadi semangat. Ucapan kita jadi semangat, kemudian jadi habit, jadi kebiasaan, jadi karakter. Mohon maaf ya, waktu di pondok itu kebiasaan saya itu bangun pagi, jam 3 bangun pagi. Awalnya begini, Gus Rajib ya, bangun paginya itu begini. Soalnya kan orang ngantri. Pertama, saya kalau bangun siang habisan air, ngantri, males nih. Kemudian kalau matruk ke masjid diikop. Wah, saya harus rubah nih mindset saya. Bangun pagi teman-teman belum pada mandi, saya udah tinggal nyari kamar mandi mana yang enak nih, yang banyak airnya, udah saya masukin, nggak terlambat. Terus saya udah bisa
sholat malam di masjid, udah bisa zikir, udah bisa tahajud, terus murojaah lagi buku, ngaji sampai nunggu subuh. Kan jam 3, taruhlah jam 3 mandi 15 menit, siap-siap jam 3 setengah 4 udah ke masjid, udah sholat aja gelar, sejadah, sholat sendiri. Kebiasaannya sampai sekarang. Jadi kalau saya udah pakai alarm maupun nggak pakai alarm, itu kayak ada yang bangunin tuh jam 3. Pas bangun bener jam 3. Udah langsung mandi. Mau malas kayak gimana, mau capek kayak gimana, mau dingin gimana. Karena di mindset kita hidup. Terus kamu horor, pikirnya horor. Kayak sholat ditinggal-tinggal ya. Diakhirkan takhirus sholat gitu. Ntar aja masih ada waktu, ntar bahaya loh. Terus pikirannya horor. Emang umur kita sampai panjang? Saya mikir, wah nanti kalau saya meninggal belum sholat gimana nih? Ngeri. Cepet tuh. Akhirnya jadi kepikiran, akhirnya jadi habit, jadi kebiasaan. Mohon maaf ya, saya datang ke sini nih. Siapa namanya tadi? Ismail. Ismail itu ya. Ini Wahyu. Fahrul. Itu saya habis subuh kan tuh saya mandinya jam 3, terus sampai sholat malam tuh, sholat malam tuh dia wudhu dulu, kemudian sholat taubat, sholat tahajud, kemudian istikharah kalau ada pilihan apa, sholat hajat, terus ngaji baca Quran, tarhim tuh subuh di kan dekat dari pondok tuh, dekat masjid. Udah siap-siap subuh, udah mandi apa, persiapan apa, tinggal jalan. Sopir udah nunggu jalan kita. Sampai di sini jam 8. Istirahat, datang ke sini. Jadi semua apa ya? Coba siapa kalau udah tahu jauhnya perjalanan ada persiapan? Man arafah muda safari. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan istirahat? Nih yang kelas 12 kemarin ada amaliyat tadris gak? Terus ada nulis i'dad gak? I'dad tadris itu bukan cuma buat ngajar doang. I'dad likuli syai'in. Ya mau kuliah ada i'dadnya, mau nikah nanti kamu ada i'dadnya, semua dijadiin i'dad persiapan. Mau khutbah Jumat ada teksnya persiapan. Kiai saya nih, guru saya Kiai Jisur Makmun, itu waktu saya jadi sekretaris, saya ketikin teks khutbah, saya mau khutbah di Istiqlal. Sekelas Pak Kiai yang kalau ceramah biasa aja nggak perlu pakai teks, tetap dia pakai teks. Saya kadang-kadang nanya, kenapa pakai teks? Bukan biasa aja bebas. Kita kalau lagi blank, lagi apa, bisa langsung ke tujuan. Kalau nggak pakai teks, nanti kalau ngidul. Tetap kita pakai teks, walaupun sekelas kiai. Kalau bahasa kita kayak pointer, kisi-kisi, paham ya? Jadi ada yang kecilnya. Jadi kalau kamu ceramah ada tulisan notnya tuh, kisi-kisinya. Pertama bersyukur, kedua sholawat, ketiga isinya apa? Tentang ikhlas. Ini kalau mau humornya ini cinta. Ada kisah-kisahnya tuh. Wassalam, udah jangan banyak-banyak. Itu ada kisi-kisinya supaya kita di sini juga saya ada kisi-kisinya. Paham ya sampai situ ya? Tadi si Ismail nanya, apa yang bikin kita jadi semangat? Dibayangin kalau kita emang umur kita kayak Ramadan kemarin. Baca Quran rajin, sedekah rajin. Keluar Ramadan kita malas lagi. Karena kita jadi hamba Ramadan secara nggak langsung. Kita ini hamba Allah. Kunu rabbaniyin, jadilah hamba Allah. Wala takunu ramadaniyin. Jangan jadi hamba Ramadan. Kalau hamba Ramadan doang. Di luar Ramadan malas lagi. Kita ini hamba Allah, mau Ramadan, mau Syawal, mau Dzulqa'dah, tetap kita ibadah kepada Allah. Terus bayangin besok kita meninggal. Nih, saya kasih call-nya apa khususnya? Ikmal di dunia kaka anaka ta'isu abada. Wa'mal li akhiratika ka anaka tamutu goda. Berbuat untuk dunia seakan-akan panjang umur. Kamu jualan, bayangin kamu panjang umur, jadi jualannya semangat. Wa'mal li akhiratika, kalau untuk akhirat, kalau lagi sholat, bayangin besok meninggal. Ketika kita ngebayangin besok meninggal, sholatnya khusyuk gak? Khusyuk, kita gak main-main. Lo kenapa? Sholat khusyuk banget. Gue kan gak tahu kalau umur ada apa enggak. Makanya sekarang gue mau betul-betul. Coba bayangin ya kalau ada malaikat di sini ya, pondok pesantren Rawajun datang diturun malaikat. Hai murid-murid, pesantren Al-Wazun kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 12. Besok umur kalian udah habis. Kira-kira hari ini sampai malam sampai besok kita meninggal ibadah terus gak? Pegang tasbih, sedekah, baca Quran. Lu kenapa rajin? Besok gue meninggal. Bayangin. Jadi kita semangat. Tapi kalau untuk dunia bayangin kita panjang
umur, jangan dirubah formulanya. Kalau mau kerja urusan dunia, bayangin mau meninggal. Lu nggak dagang? Nggak, besok mau mati. Beda. Lu kok kagak sholat? Masih panjang umur gue. Jangan begitu. Emang tahu? Allah udah berfirman. Apa itu bunyinya? Bahwa manusia itu tidak apa deh? Manusia itu nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok apa? Bunyinya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu kan mati ya, nggak bisa diawalin, nggak bisa dimundurin. Kemudian apa lagi tuh tentang manusia? Ada nggak? Apa yang Gus? Gus lagi ngomong. Ayat coba yang kita besok nggak ada yang tahu. Apa ya, Ustaz Ahmad? Ayo kasih. Oh iya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satu orang pun yang tahu kapan yang terjadi besok, kita nggak tahu nih. Besok meninggal apa nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dia udah jadi warga negara Indonesia, padahal kita mau meninggal di Madinah. Mohon maaf, Allah yarham Ustaz kita, Ustaz Guntur. Benar nggak? Umrah meninggal di mana tuh? Ustaz? Nasihat Kiai bila ingin cepat rajin membaca, itulah sunnah belajar dari zaman. Sabar-sabar dulu, janganlah mengeluh, biarkan saja dia belajar dengan senang. Janganlah selalu kalau sudah betah tandanya hatinya mau. Oh, ayo. Wassalam. Itu udah mendingan. Ayo, Wahyu. Ya. Ya nyanyi boleh tapi maknanya harus kita ubah ya. Semangat ya. Sampai dulu, janganlah mengeluh, biarkan saja biar belajar dengan senang. Tahan dulu, tahanlah selalu, kalau sudah betah tandanya hatinya mau. Goyang jempolnya, goyang jempol. Gak bakal tepat ya. Habis ini cepet nih. Ya. Bila ingin cepat, rajin membaca, diulang-ulang belajarnya hingga paham. Sabar-sabar dulu, janganlah mengeluh, biarkan saja biar belajar dengan senang. Tahan dulu, tahanlah selalu, kalau sudah betah tandanya hatinya mau. Jadi belajar pelan-pelan ya, sabar. Sama bisa. Ya salam. Selalu dengar kata nasihat Kiai, bila ingin cepat rajin membaca, diulang-ulang belajar hingga paham. Sabar-sabar dulu, janganlah mengeluh, biarkan senang. Tahan dulu, tahanlah selalu, kalau sudah betah tandanya hatinya mau. Kalau sudah betah tandanya hatinya mau. Kalau sudah betah tandanya hatinya mau. Walau kamu berbeda dari makanan sehari-hari, ilmu yang hakiki,
demi kebahagiaan engkau yang aku sayangi. Tak pernah ku terluka walau kita menghadapi. Tahu tempe dan teri makanan sehari-hari. Ku rela pergi nanti sampai nanti hanya untuk ilmu yang hakiki. Jelaskan saja aku pergi, maka pulang menjadi kiai. Anak-anak punya tidak? Iya. Sabar yang makan tahu dan menteri tapi jadi kiai. Ayo. Aku rela ngaji sampai nanti karena ingin menjadi kiai. Kau doakan saja aku santi, semoga pulang menjadi kiai. Amin ya Allah. Ku rela pergi ngaji sampai nanti hanya untuk ilmu yang hakiki. Jelaskan saja aku pergi sampai pulang menjadi kiai. Semoga pulang menjadi kiai dan semoga hidupnya support lagi. Oke, terima kasih. Ya. Nah, hari ini sudah 2 jam lebih kita bersama. Kita sampaikan apa yang harusnya kita sampaikan karena semua ilmu milik Allah. Dan hari ini kita berserah diri kepada Allah. Angkat tangan, kedua tangan kita tutup, pejamkan mata kita. Bayangkan kita seakan-akan sedang menghadap Allah. Ihsan itu angka budallah ke annaka tara, seakan-akan kita melihat Allah. Wa ilam takun tara fa innallaha yara. Kalau kita tidak bisa melihat itu, bayangkan Allah melihat kita. Murid-murid sekalian, khususnya kelas 12 dan umumnya kelas 9. Siapapun kita hamba Allah. Kita lemah, dimandikan, diberi makan, disusukan, kemudian lahir, besar, kita berjalan tertatih-tatih, jatuh bangun lagi, kemudian sampai pada akhirnya kita semua besar, belajar, lumpuh dengan hasil yang memuaskan, ijazah kita, syahadat kita. Bayangkan kita mendapatkan hasil yang memuaskan, ibu bapak kita gembira, kita mau maju, kita mau rajin belajar. Oleh karenanya sungguh-sungguh belajar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan iringan doa Al-Fatihah kita hadiahkan orang tua kita, guru kita yang telah rahmatullah. Semoga Allah meridhoi saya dan menjalannya. Yang sakit kita doakan semoga sehat. Yang diberikan keinginan semoga dikabulkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita?
mahal ya. Jangan lupa sampah-sampahnya. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, selesai sudah tugas Bang Jaki untuk memberikan training ya, smart training for success untuk santri semua di Pondok Pesantren At-Tawazun. Alhamdulillah bersama pendamping setia Bapak Lili. Gimana, sehat Pak Lili? Nah, ini pesantren At-Tawazun. Kita udah selesai. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua dan kita akan kembali ke Jakarta. Allahumma salim nafis safar. Semoga diberikan keselamatan oleh Allah di dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah memberikan kesehatan, keberkahan hari ini, berbagi kepada santri Pondok Pesantren At-Tawazun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lupa subscriber, like, comment, and share. Dan alhamdulillah kita dikawal oleh ya beberapa kambing yang setia. Iya, awas ya. Iya. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang belum subscribe, yang belum komen, share ya, berbagi kita untuk kemajuan channel ini. Bang Jaki penuh hikmah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Semangat abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.